itu selamat pagi, malam, salam 24 jam. Sebelumnya makasih banyak ya Mas Akmal ya. Teman-teman ada Mas Haikal dan Mas Billy yang masih istiqomah sampai dengan pertemuan keberapa nih? Keempat atau kelima ya, Mas ya? Keempat kali ya, atau kelima? Keempat, Pak. Keempat. Kita keempat. Yang empat, Pak. Keempat. Kalau Ya. kalau sama opening kayaknya lima. Kalau sama opening yang dulu banget yang awal. Oh iya, benar. Nah, mungkin ya, ya. Baik, sebelumnya makasih banyak untuk kesempatannya. Jadi hari ini sesuai dengan diskusi pekan lalu tentang Incoterm, teman-teman akan relevansinya pemahaman Incoterm dengan dampaknya terhadap budgeting. Ya, nah ini penting. Kenapa saya bilang dari awal tuh Incoterm itu hampir menjadi fondasi pada semua aspek, baik dari sisi eksportirnya maupun dari sisi importir. Kalau kita eksportir harus ngerti Incoterm, kalau kita importir pun kita harus ngerti Incoterm. Kalau kita logistik company pun juga harus ngerti Incoterm gitu. Jadi Incoterm itu adalah bahasa atau code standar yang disepakati gitu ya sama organisasi internasional untuk trade ya WTO. Itu ada di dokumen di UN di WTO. Tapi dia bukan berupa legal contract karena sebetulnya Incoterm itu hanya mengatur standar-standar tentang siapa bertanggung jawab terhadap apa dan serah terimanya pada titik apa, kemudian terjadi pergantian resiko itu pada titik mana, gitu kira-kira, ya. Jadi masih ingat kemarin ya, Mas Billy, Mas Haikal masih ingat kemarin tabel Incoterm-nya? Siap, Pak. Masih ingat, Pak. Ingat ya, baik. Nah, jadi ketika kita ngomongin budgeting, kalau kita dalam posisi sebagai eksportir, tentu kita bicara barang ini mau dijual berapa sih, kan gitu kira-kira ya. Barang ini mau dijual berapa, komponen apa aja sih yang harus saya perhitungkan. Kalau saya adalah broker, maka di mana saya mengambil fee-nya. Kalau saya berdiri di sisi eksportir, dari mana kemudian eksportir itu bisa mengambil fee atau margin keuntungan. Kira-kira begitu selalu intinya. Ya. Dan kemudian nanti bab diskusinya mengenai berapa harga jual yang akan ditawarkan dan dengan Incoterm apa. Jadi harga jual barang di dalam ekspor-impor itu nggak mungkin berdiri sendiri, teman-teman. Kenapa coba? Bisa nggak misalnya bilang, berapa sih kopi satu kontainer? Atau saya bilang satu kontainernya $8.000. Mau nggak Mas Eka? Nggak bisa, Pak. Apa yang kurang? Soalnya kan tergantung Incoterms yang tadi seperti yang Bapak bilang, itu kan kita sebagai dari pihak eksportir, kita juga harus memikirkan tentang freight dan masalah dokumen dan lain-lain, dan secara bea cukai untuk keluar dari negara kita juga, dan nanti juga harus hitungan yang lainnya juga, Pak. Masih banyak, Pak. Ya, good. Thank you, Mas Eka. Jadi lagi-lagi tergantung Incoterm ya. Bisa aja saya bilang, pokoknya $8.000 ambil barangnya di pabrik saya di Wonosobo. Ya, selebihnya terserah urusan buyer. Bisa nggak gitu? Gimana Mas Billy? Nggak bisa, Pak. Kalau misalnya saya sebagai penjual, saya bilang harganya single, kemudian pokoknya saya jualnya di barang ini saya siapkan di gudang saya di Wonosobo. Itu artinya Incoterm-nya apa? Kalau misalnya sepakat, baik penjual maupun pembeli. Export, Pak. XW. Kalau misalkan Export, dari ya. pihak kita export, Pak. Ya, good, export ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau ternyata misalnya harga jualnya 20.000 nih, barang yang sama dijualnya 20.000, tapi sudah siap di gudang Ismith Kojaeli. Namanya apa? DDP, Pak. Delivery, DDP, Delivery Duty Paid ya. door to door, Pak. Delivery Duty Paid, oke, good ya. Nah, jadi ya silakan Mas Billy. Ya, jadi poin mengenai budgeting itu akan sangat tergantung dari bagaimana kita menyepakati Incoterm gitu ya. Makanya di pertemuan yang lalu kita ngebahas betul dampaknya Incoterm ya. Kalau sekarang kita ngebahasnya dampak Incoterm, tapi di pertemuan yang lalu kita ngebedah mengenai term-termin Incoterm yang paling common dipakai ya. Oke, saya mau sharing dulu ya sebentar ya. Masih balik ke yang pertama tadi. Sebentar. Ada siapa lagi yang sudah bergabung kah? S. Ini ada Selamat, S ini. Siapa nih? selamat bergabung Mas Pak S. Ivan. Itu. Oh, Kak, saya, Ya, ya saya Pak Emil, Ivan, Kanada. Mas Ivan ya. Oh, Iya. Kanada ya. Apa kabar Mas Ivan? Minggu lalu Iya, kayaknya baik. nggak bisa gabung ya? Iya, minggu lalu saya ada ada jadwal ini kerja itu.
Oh iya iya, oke Iya. siap-siap nggak apa-apa. Ini Ya masih maaf minggu sangat lalu saya sudah no hadir itu. problem. Iya. Selalu seperti biasa yang bisa gabung ya, tapi misalnya bisa gabung ya alhamdulillah gitu ya. Jadi pembahasan pekan lalu masih fun dan teman-teman. Pekan lalu kita ngebahas Incoterm ya, saya quickly aja. Jadi pekan lalu kita ngebahas ada berapa nih di Incoterm tahun 2020 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 ya. Ada 11 jenis Incoterm yang disepakati di WTO gitu ya, yang merupakan panduan untuk eksportir, untuk importir, sama untuk logistics company atau untuk freight forwarding company ya. Nah, Incoterm ini adalah mutlak satu pemahaman yang perlu untuk dimiliki oleh semua pihak karena bukan saja dia mempermudah proses negosiasi, tapi hanya dengan menggunakan istilah ini, dengan sederhana kita bisa melakukan klasifikasi atas seluruh komponen pekerjaan di sini. Saya bercontoh ya, ini saya gedein, kelihatan nggak teman-teman? Iya kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, lihat paling kiri nih teman-teman ya. Ada namanya pekerjaan export packaging. Ya, ada loading charges di origin. Ya, misalnya kita kirimnya bulu mata, maka biaya loadingnya tanggung jawab siapa, gitu kan? Kira-kira begitu ya. Kemudian delivery to port-nya atau istilahnya itu trackingnya dari origin ke port ya, tempat submission-nya sesuai dengan instruksi kapal. Misalnya kita pakai Maersk atau CMA CGM atau pakai COSCO atau ZIM atau One Shipping. Ketika bill of lading diterbitkan, itu pasti ada instruksi tentang kapan waktunya loading ke pelabuhan ya. Nah, ini adalah delivery to port ya. Jadi trackingnya itu tanggung jawab siapa gitu kan. Kemudian export duty, taxes, dan custom clearance. Ini menyangkut, kalau di Indonesia istilahnya PEB. PEB itu pemberitahuan ekspor barang. Kalau di Jepang namanya export declaration atau ID. Di Eropa sama ID. Di Amerika namanya AES, Automated Exporting System. Ya. Kemudian, pokoknya di berbagai negara ada. Kalau di Turki namanya İhracatçı Beyaname. Ya, jadi ada namanya proses di mana custom clearance itu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian origin terminal handling charges. Jadi ketika kita mengirimnya baik pakai kapal laut maupun pakai udara, itu pasti ada yang namanya handling charges selama barang tersebut dilakukan handling atau loading ya, naik ke kapal pasti. Mulai dari ngangkut-ngangkutnya, mulai dari proses untuk ada penimbangan ya. Kontainer tuh ditimbang teman-teman ya. Kemudian loading on carriage. Loading on carriage itu artinya kalau kita pakai pesawat, berarti ada kegiatan loading ke pesawat. Kalau kita pakai kapal laut, ada kegiatan loading ke kapal laut. Ya. Nah, kemudian berikutnya freight charges. Freight charges-nya adalah biaya utama di transportasi, teman-teman. Ya. Jadi dalam setiap kegiatan exporting maupun importing pasti ada freight charges. Ini adalah komponen yang nanti akan diperhitungkan di dalam penghitungan pajak di negara tujuan ya. Jadi kalau dasar hitung pabean untuk penghitungan import duty di negara tujuannya itu freight dan insurance akan diperhitungkan selain HPP produk. Nah, kemudian insurance ya, insurance ini biasanya disepakatin siapa yang nanti akan menanggung resiko, negotiable makanya tulisannya kan, nggak saklek. Kemudian destination terminal handling charges. Jadi kalau barang itu udah sampai di negara tujuan misalnya Kanada atau mungkin port of misalnya Vancouver tuh ada lautnya nggak sih Mas? Saya lupa. Mas Ivan? Ada Pak. Ada ya, Ada. berarti ada port Vancouver kalau nggak salah ya. Vancouver tuh ada Ada, ya. portnya. Ya, ada portnya di Vancouver. Jadi destination terminal handling charges ketika kontainer tuh sampai di Vancouver, itu ada pasti pengenaan biaya untuk handling charges di terminalnya. Terminal tuh bukan terminal bis ya, tapi terminal kapal kontainer. Kemudian delivery to destination adalah trackingnya, ya. Kemudian unloading at destination, misalnya kontainer dikirim pakai truk, kemudian di tempat tujuannya harus ada peralatan bongkar tuh, ya. Harus ada peralatan bongkar, minimal forklift atau enggak kalau manual kayak di Indonesia berarti ada upah buruh teman-teman, ya. Nah kemudian import duty, taxes dan custom clearance, ya. Ini sengaja ditaruh di akhir supaya secara secara grafik kelihatan tanggung jawab siapa gitu ya. Nah, jadi import duty, taxes dan custom clearance di negara tujuan ya, itu tanggung jawab siapa? Gitu kira-kira ya.
Nah, teman-teman sekalian, ketika kita ngomongin budgeting, apa yang ada di pikiran teman-teman? Silakan Mas, biar kita diskusi. Mas Haikal, Mas Billy, Mas Ivan, silakan. Mas Akmal juga boleh. Kalau ngomongin budgeting apa yang ada di pikiran teman-teman? Counting Pak, counting biaya untuk kita serahin ke pihak buyers atau maupun supplier Pak. Oke, berarti kalau Mas Haikal tadi mencantumkan utamanya biaya. Ada yang lain? Iya sama biaya, Pak. Biaya, oke. Mas Billy? Kalau lagi keluar tadi, oke. Kalau saya ngomong APBN, apa kepanjangannya, Mas? Anggaran perencanaan biaya negara, belanja negara. Anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara. Mas Haikal, Ya. dikit lagi benar. Sama Pak. Anggaran pembiayaan, anggaran pendapatan dan belanja negara Pak. Ya, betul. berarti 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 Ada anggaran cuma Pendapatan dan biaya doang atau ada anggaran pendapatan juga? pendapatan. ada Ada anggaran pendapatannya juga Pak. pendapatan ya. Kalau kita sebagai eksportir cuma menganggarkan biaya terus, berarti untungnya sama pendapatan kira-kira gimana? Suka-suka? Enggak ya? Enggak. Enggak. Nah, jadi teman-teman, jadi di dalam budgeting atau anggaran itu adalah tools ya, tools untuk melakukan perencanaan baik itu biaya maupun juga pendapatan ya. Nah, di dalam anggaran pendapatan dan belanja ini atau budgeting, foundation-nya atau landasannya itu seperti yang sudah kita obrolin tadi adalah ini Incoterm ya. Jadi sebentar. Jadi kenapa kita ngebahas ini? Karena di dalam komponen Incoterm ini ya terdapat komponen-komponen aktivitas pekerjaan yang semuanya ini adalah biaya, teman-teman. Coba tuh. Ya. Loading charges, biaya upah buruh ketika di Tanjung Priuk, mau staffing atau mungkin di tempat pabrik ada biayanya nggak tuh bayar upah buruh? Ada Pak. Iya, Ada iya, biaya Ada ya? loading untuk nanti Ada kontainer dan biaya lain-lain. loading. Ya, kalau misal loadingnya manual, berarti bayar upah. Kontainer 40 feet itu kisaran 2,5 juta sampai 3 juta. Ya, tergantung berapa orang yang dipakai. Ya, kemudian kalau misalnya dia sudah pakai forklift, berarti ada sewanya. Sewa forklift itu 500.000 sampai 1 juta per hari. Jadi itu semua ada ininya, ada chargingnya gitu kan? Ya. Kemudian export packaging, ya. Export packaging itu artinya barang-barang ketika dia siap dikirimkan, dia nggak bisa dikirimkan asal-asalan dalam karung, melainkan harus diletakkan di atas palet, teman-teman. Ya, maka palet itu ada biayanya. Setelah ditaruh di atas palet, maka dia harus diikat ke dalam palet supaya dia nggak jatuh ke kiri ke kanan. Itu di wrapping namanya, ya. Jadi itu ada biayanya semua. Maka di dalam komponen budgeting ini ada biaya untuk packaging, ya. Kemudian ada loading charges tadi, ya. Jadi di dalam komponen loading ini termasuk diantaranya penggunaan alat. Ya, kalau misalnya kontainernya yang standar pintunya dari depan ya atau dari seperti yang biasa kita lihat di jalanan, itu mungkin masukinnya either pakai tenaga manusia atau pakai tenaga forklift. Tapi kalau yang jenisnya adalah open top container, maka masukinnya pakai katrol, teman-teman. Ya, misalnya masukin mesin ya, Kak. Ya. Mesin yang memang harus diderek. Kemudian atau misalnya masukkan sejenis ada namanya driving dock ya. Itu adalah besi-besi solid tontonan beratnya dan dia memang harus dimasukkannya dari atas, nggak bisa dari pintu depan. Ya, jadi harus dikerek pakai kren. Berarti ada sewa apa, teman-teman? Sewa pemasukan kontainer atau apa Pak? Iya, berarti ada sewa krennya. Kren. Pernah lihat kren kan Sewa alat angkut? kerennya Pak. Ya, sewa kren. Iya Pak. Ya, jadi betul. Jadi ini semua akan mengaruhnya ke sana gitu kan, ya.
Kemudian delivery to port, ya, setelah barang tadi di loading ke dalam kontainer, kalau dalam perspektifnya importir itu namanya biaya collection. Ya, collection itu artinya kontainer yang nanti akan mengangkut ke negara tujuan itu akan dikirimkan menggunakan truk untuk ngambil, katakanlah dari Purbalingga atau dari Wonosobo atau bahkan dari NTB gitu kan, ya. Truk itu akan nganter ke sana, ya. Kemudian dia akan menunggu sambil di loading. Kemudian setelah di loading dibawa lagi kontainernya ke pelabuhan, gitu kira-kira, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga setiap penggunaan kontainer untuk pengangkutan collection itu ada namanya biaya free time, teman-teman. Apa itu free time? Free time lebih seperti ada waktu jedanya, Pak. Jadi itu biaya untuk penginapan kontainer tersebut, Pak. Betul. Dan, Wah, kayaknya Mas Haikal dan udah dalam jangka ahli waktu kayaknya nih. 10 hari, Pak. Enggak, Pak. Ya. Saya cuma dengar YouTube aja, Pak. Oh, dengar itu bagus. Ya. Nah, free time ini adalah biaya yang memang sudah termasuk di dalam freight-nya. Ya, misalnya disepakati freight-nya adalah $4.000, ya, termasuk collection di dalamnya. Ya, maka biasanya sudah dicantumkan keterangan free time-nya 3 hari ya, ketika untuk loading, gitu kan. Nah, sehingga pihak eksportir punya kesempatan ya untuk memasukkan barangnya misalnya selama 3 hari atau misalnya selama 24 jam. Jadi free time itu pasti akan dicantumkan di dalam dokumen bill of lading ya. Nah, begitu juga nanti ketika di tujuan, tapi itu nanti kita bahas pas destination ya. Nah, kalau misalnya lebih dari waktu yang dipersyaratkan gimana? Ada biayanya. Karena pihak pihak shipping agent atau shipping company pasti akan mengenakan biaya kontainer, ya, kontainer atau sewa kontainer yang melebihi free time, ya. Lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut, kemudian export duty, tax dan custom clearance, ya. Nah, jadi export duty dan tax ini adalah biaya yang dikenakan untuk setiap barang yang diekspor, ya. Kalau di Indonesia, insya Allah 80-90% komoditas itu kalau diekspor tuh bebas bea keluar maupun juga pajak, ya 0% teman-teman. Kenapa begitu? Karena kegiatan ekspor sesuatu yang didukung, ya. Jadi istilahnya dipermudah kalau ekspor. Tapi ada nggak yang dikenakan bea keluar? Ada. Ya, ada sejenis komoditas tertentu yang umumnya dihambat untuk keluar. Misalnya karena Indonesia juga butuh, ya, atau karena alasan misalnya, waduh minyak goreng lagi langka nih, nggak boleh diekspor. Pernah nggak kejadian teman-teman? Maaf, Pak. Apa, Pak, tadi, Pak? Lagi putus-putus, Pak. Misalnya minyak goreng lagi dihambat buat diekspor. Kenapa? Karena di dalam negeri lagi langka minyak goreng. Emak-emak ribut minyak goreng langka. Pernah nggak? Iya, Pak, pernah, Pak. Masih ingat ya? Minyak. Nah, Benar, jadi Pak. kalau komoditas itu misalnya ada kelangkaan atau mungkin industri dalam negeri membutuhkan, biasanya akan dihambat. Cara dihambatnya gimana? Dikenakan biaya untuk setiap komoditas yang diekspor, ya. Lanjut ya. Nah, kemudian juga pajaknya 0% dan custom clearance-nya adalah EDI atau sistem ekspornya Indonesia, di mana ada biaya untuk melakukan penginputan setiap transaksi ekspor. Jumlahnya setahu saya nggak terlalu besar, sekitar 1 sampai 1,5 juta, kadang-kadang mungkin 900.000 ya. Nah, kemudian ada origin terminal handling charges, ya. Ini adalah biaya handling di pelabuhan, ya, di Indonesia. Kemudian loading on carriage adalah biaya biasanya sudah termasuk di dalam komponen bill of lading, ya. Jadi ketika barang itu sudah disubmit di pelabuhan sesuai dengan instruksi, nanti selanjutnya seluruh kegiatan itu sudah termasuk di dalam komponen freight. Kemudian freight charges adalah biaya atas freight yang dikenakan misalnya tujuannya Indonesia ke Turki. Kemudian insurance ini adalah 0, sekian persen dari 130% nilai barang, ya, nilai CIP. Kemudian delivery to destination
adalah biaya untuk mengirim ya dari pelabuhan ke destinasi akhir. Kemudian unloading at destination adalah biaya yang diperlukan untuk bongkar ya dari semenjak barang itu tiba di warehouse destination. Dan kemudian terakhir adalah biaya custom clearance di negara tujuan ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika budgeting, maka teman-teman dasar nomor satunya adalah Incotermnya apa yang disepakati. Ya, mana saya ada cerita yang paling common sebenarnya nggak perlu diapalin semuanya, tapi di dunia ekspor impor ketika teman-teman nanti mendalami, maka teman-teman perlu cukup tahu yang kunci-kuncinya aja sebetulnya. Yang pertama adalah EXW. Ya, EXW atau FCA handling ini adalah yang paling common menggambarkan bahwa titik awal untuk serah terimanya adalah terjadi di lokasinya origin, di lokasinya seller. Ya, atau di gudang pihak forwarding yang ditunjuk oleh seller dalam hal FCA. Ya. Nah, kemudian artinya apa? Artinya kalau misalnya termnya EXW, kalau penjualnya bilang, saya cuma mau nanggung barangnya sampai di garasi saya aja, you silakan pick up, boleh nggak, Mas Haikal? Bisa, Pak. Bisa, ya. Betul, bisa. Jadi budget harga misalnya satu kontainer, katakanlah briquette deh, coconut briquette gitu kan. Misalnya ketika disepakatinya EXW, dengan harga satu kontainer 20 feet, katakanlah misalnya 15.000 atau 20.000 dolar deh. 20.000 dolar. Dengan term EXW, maka kewajiban penjual melakukan penganggaran hanya untuk mencakup sampai dengan barang itu sudah ready di gudang dia, siap untuk di-pick up, teman-teman. Clear ya? Artinya 20.000 dolar itu harga yang dijual kepada pembeli, itu sudah termasuk profit dia belum, Mas Haikal? Atau Mas Billy? Udah termasuk sama profitnya, Pak. Udah ya? Sampai itu Ya, barang betul. sampai barang itu bisa di-pick up sama buyersnya, Pak. Betul, ya. Jadi barang itu sudah ready for pickup, tapi dengan catatan packagingnya sudah jadi tanggung jawabnya pihak seller yang disepakati. Misal, Pak, saya mau, kan kalau kontainer 20 feet itu katakanlah sekitar yang high cube bisa 68 ton, gitu kan, metric ton, ya. Pak, saya mau briquette-nya itu sudah di packing kardusnya ukuran 60 kali 40. Kemudian di dalam setiap kardusnya itu sudah dalam packaging yang kecil-kecil untuk dijual di pasaran misalnya, ya. Itu bisa tuh, Mas Haikal, Mas Billy. Ya, jadi disepakatin dari awal packagingnya seperti apa kesepakatannya, dan itu harus masuk di dalam harga yang ditawarkan. Ya, artinya apa? Artinya ketika barang itu disiapkan oleh pihak seller di gudang penjual, maka packagingnya sudah dalam posisi yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Ya, jadi nggak boleh ada PR lagi. Dapat sampai sini, teman-teman? Mas Billy, oke? Mas Ivan? Oke, Pak. Dapat, Pak. Oke ya. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman statusnya sebagai penjual, kira-kira dari awal penting nggak buat mengklarifikasi, lo mau packagingnya yang kayak gimana? Mau gue bikin bulk aja, karung-karung gede, 50 kilo, atau udah dalam kotak-kotak yang di dalamnya adalah kotak-kotak retail, mau yang mana gitu kira-kira? Penting nggak, teman-teman? Gimana? Kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Mohon maaf, Iya, Pak. kedengeran. Sedikit jelek, Pak, jaringannya, Pak. Oh ya, oke. Nah, jadi teman-teman, kira-kira kalau teman-teman sebagai seller, ya, teman-teman adalah eksportir nih, ya. Teman-teman eksportir, menyepakatinya EXW, tapi teman-teman lupa untuk memperhitungkan packaging yang dipersyaratkan oleh buyer. Kira-kira masalah nggak, teman-teman? Masalah, Pak. Masalah, Pak. Dari Kenapa, Mas? biayanya juga nanti bisa kemungkinan kita bukannya untung malah rugi, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata kita kelupaan memasukkan itu dalam sales kontrak, maka yang terjadi bisa jadi angka 20.000 menjadi membengkak, jadi terjadi dispute,
antara penjual dan pembeli, karena pembeli merasa bahwa, loh kamu harus ikut mau saya dong kalau packagingnya. Kan udah sepakat 20.000. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini pernah terjadi seperti yang saya cerita waktu itu. Jadi di pertemuan kedua, kalau saya nggak salah, saya pernah cerita ke teman-teman bahwa Entur pernah punya, sebagai forwarding ya, Entur pernah menangani freight dari Jerman ke Indonesia, di mana terjadi dispute mengenai packaging. Ya, jadi harga barang sudah disepakatin, kemudian sudah rencana persiapan buat pengiriman. Ternyata begitu barang saya pick up dari Jerman, ya dari Hause kalau nggak salah, ternyata barang dive dock yang dimaksud itu packagingnya tidak layak untuk pengangkutan udara, teman-teman. Ya, dapat ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi dispute. Kata bayarnya, gimana sih? Ini kan biaya udah keluar, barang udah di pick up dari Jerman ke Belgia, kok ternyata nggak layak dibiarin gitu aja. Mendadak dari pihak shippernya juga secara ajaib nyalain saya, Entuk, teman-teman. Emilio, kamu gimana sih forwarder? Kok nggak akses dulu dan sebagainya gitu kan? Terus saya coba untuk assess lagi apa yang menjadi peran masing-masing gitu ya, tanggung jawab shipper, tanggung jawabnya buyer gitu kan, ya. Kemudian saya cuma ngingetin satu ke teman-teman ke pihak sellernya. Saya bilang siapa namanya itu ya, saya lupa. Please remind me again whose responsibility is for ensuring an appropriate packaging, ya, into the airlines or carrier. Saya cuma bilang gitu aja. Saya nggak nge-push back. Terus tiba-tiba jawabannya apa? Oh, thank you for reminding Emilio. It's our responsibility, dia bilang. terus, wah, saya bilang, nih kurang asem juga nih ngetes-ngetes gitu kan, mau coba untuk nge-pushback biaya, seolah-olah jadi tanggung jawab saya. Biayanya lumayan, 890 euro, sekitar hampir 14 juta. Ya, kalau gara-gara kesalahan packaging. Jangan lupa ada biaya transport, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya nggak pushback waktu itu, maka yang akan menjadi tanggung jawab saya mendadak adalah biaya packagingnya. Dan yang kedua, biaya transportnya karena udah keluar dari dari Jerman ke Belgia, karena saya kirimnya lewat Brussels. Kemudian tuh harus dikirim balik ke Jerman karena mau dipackaging oleh pihak Jerman, baru dikirim lagi ke Belgia. Berarti 2 kali transport, teman-teman. Ya. Jadi ajaib gitu kan. Akhirnya saya tawarkan solusi, iya saya ngerti kamu bisa aja salah. Saya bilang gini aja lah, kita bantu packaging di gudang kita di Belgia, biayanya 890, packaging dilakukan oleh pihak profesional. Kamu nggak perlu bayar transport, kamu nggak perlu bayar additional wasting time. Tapi kamu bayar packaging ya, karena itu tanggung jawab kamu. Dia bilang simple, oh ya Emilio, we agree with your recommendation, dia bilang. Ya, udah. Akhirnya kita pushback, kemudian akhirnya biaya tersebut jadi tanggung jawabnya shipper, teman-teman. Ya, ini case yang menarik menurut saya untuk dibahas ya. Sebenarnya saya pengen nunjukin gambarnya sih. Sebentar ya, saya masih punya gambarnya nggak? Sebentar ya, teman-teman ya. Saya carikan gambarnya sebentar. Iya. Image biar teman-teman lebih bisa real ngelihat gitu. Ada nggak ya? Nah, ini ada. Oke. Saya share ya. Teman-teman bilang kalau udah kelihatan. Sebentar. Wow. Nah, ini dia teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Ada Ya, barang. Kelihatan ya? Nah, ya. ini adalah barang namanya driving dog dari Jerman. Ini ada alat pengukuran. Alat pengukuran tuh salah satu parts ya di dalam pengukuran atau measurement. Dari pihak shipper mengirimkannya hanya ditaruh di atas palet kayak gini, teman-teman. Lihat nih, ya. Kanannya tajam nggak terlindung, kirinya, bawahnya, belakangnya, belakang dan depannya nggak terlindung. Kemudian nggak bisa ditumpuk akibatnya barang lain, ya, nggak bisa ditumpuk, sehingga dia akan makan space ke atas full. Ya, kira-kira airlines mau terima nggak barang kayak gini? Enggak, Kenapa? karena tidak terlindungi itu barangnya.
Satu, nggak terlindungi. Dua, apa? Masalah pemanfaatan space. Iya, Kalau barangnya kayak gini, kira-kira gimana? Space-nya jadi lebih banyak apa lebih sedikit apa hemat apa gimana? makan tempat Makan tempat, karena di atasnya nggak bisa nggak bisa diutilisasi oleh dipakai. pihak. Exactly, nggak bisa diutilize oleh pihak air cargo gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mensyaratkan supaya dilakukan packaging. Dimasukkan box seperti ini teman-teman. Kelihatan? Iya, Ya. Jadinya finalnya seperti ini. Sorry. Ini finalnya ya, sehingga jadi bisa ditumbuk nih. Ya. Sehingga akhirnya barang ini yang kira-kira volumenya itu beratnya hampir 1 ton ya, sekitar 800 kilo, gitu kan. Kemudian meter kubiknya itu sekitar 3,8 meter kubik. Ini besar ya teman-teman, ya 3,8 meter kubik, dan sehingga charge-nya jadinya 790 kilo atau 800 kilo instead of 1 sekian ton, 1,5 ton. Jadi penghematannya luar biasa teman-teman. Ya, penghematannya luar biasa. Nah, apa lesson yang bisa kita dapat dari sini? Silakan, Mas Billy. Bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, boleh diulang? Apa lesson learn yang bisa kita dapat dari peristiwa tadi tentang dispute atau ketidaksepahaman mengenai packaging dan bagaimana item packaging di charge? Apa pelajarannya? Di kontrak salesnya kita harus lebih teliti juga Pak. Terus dari segi pemahaman dan itu segi tanggung jawab terhadap apakah kita tanggung jawab terhadap buyers, dari segi buyers atau supplier, kita juga harus memperhatikan juga untuk menjaga kerugian yang lebih banyak juga Pak. Ya. Kenapa Incoterm bilang bahwa packaging tanggung jawab eksportir? Ada yang mau jawab nggak? Coba. Ini kenapa jadi nuansanya ujian kuliah gini ya? Ya seperti itulah Pak. Kalau untuk dari situ Pak, di satu sisi Bapak Entok ini sendiri berperan bukan sebagai eksportir maupun buyers, namun cuman berperan sebagai forwarder company Pak. Jadi itu tetap masih tanggung jawab full terhadap eksportirnya Pak. Iya. Nah, jadi gini, saya mau cerita teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti berperan sebagai eksportir, benar yang dibilang sama Haikal. Jadi detail itu matters ya. Jadi the devils tuh adanya di detailnya gitu. Ya, jadi istilahnya tuh kalau sampai kita nggak detail, satu item yang kita lewatkan tuh artinya biaya teman-teman. Satu biaya yang tidak masuk dalam perencanaan itu artinya masuk ke dalam biaya yang memakan margin keuntungan. Kalau margin keuntungan kita rencananya tadinya 30%, gara-gara packaging kelupaan mungkin berkurang 20%. Ya. Gara-gara kita lupa memperhitungkan atau lupa memasukkan unsur tenaga bongkar muat, misalnya gitu kan. Waduh, iya nih, gue cuma ngitung kontainernya doang. Padahal kalau loading kan tanggung jawabnya shipper misalnya gitu kan. Atau tanggung jawabnya buyer misalnya gitu ya, di loading ke kontainer atau stuffing. Maka kita akan keluar lagi biaya, akan keluar lagi biaya, sehingga bisa jadi proyek itu bukannya untung malah boncos. Gitu teman-teman. Nah, kita diskusi dulu, yuk silakan. Saya nggak mau lama-lama untuk sesi yang sekarang, supaya teman-teman lebih fokus ke exercise. Silakan. Kita diskusi ya. Gimana Mas Ivan? Iya Pak. Ya, silakan. Pak, saya pengen nanya Pak. Kan saya juga masih belum pernah pecah telur atau bahkan secara praktik langsung di ekspor-impor Pak. Iya. Ketika kita ekspor, ketika kita ekspor dan kita memakai Incoterms ekspor Pak, itu kan ada biaya untuk kontainer ini Pak, untuk kontainer only Pak. Itu termasuknya kemana Pak? Sorry, Incotermnya apa apakah Mas? yang ditanggungnya terhadap ekspor? Ekspor oke. Pertanyaannya apa? Oke. Terus untuk biaya kontainernya tersebut, apakah itu termasuk masuknya ke buyers atau dari pihak supplier, Pak?
Kalau XW atau X Factory Works itu pasti kontainer atau freight itu merupakan biayanya pihak pembeli, pasti bayar, ya. Karena tugas kita sebagai seller atau pabrikan hanya menyediakan barang sudah dalam packaging ekspor yang layak, satu. Kemudian yang kedua, menyiapkannya di tempat loading barang di gudang kita, selesai sudah. Ya, sesimpel itu. Makanya banyak dalam dunia ekspor impor, Ex-Works itu merupakan proses yang paling aman dan paling mudah karena begitu disepakatinya Ex-Works dan kemudian terjadi perpindahan barang, kira-kira eksportirnya terima uang nggak? Tetap nerima, Pak. Terima uang, barangnya udah diambil. Iya nggak? Barang udah ditukar, barang udah diambil, barang sudah diserah terimakan kepada buyer, maka buyer berhak untuk terima pembayaran, teman-teman. Ya, jadi biasanya memang X Factory Works itu biasanya pembayarannya cash atau TT, telegraphic transfer. Ya, tapi kalau yang sifatnya itu main di tengah seperti FOB kalau pakai laut gitu kan, atau FCA ya bahasa paling umumnya, atau misalnya CIF atau CIP ya, kalau CIF itu laut, kalau CIP itu umum berlaku buat semua, maka metode pembayaran biasanya pakai letter of credit, teman-teman. Ya, jadi uang di negara asal itu baru akan dirilis oleh pihak confirming bank-nya, ya, kalau memang sudah ditukar dengan dokumen penebusan. Jadi bukti bahwa barang diambil, kemudian itu berarti sudah bisa dicairkan. Ya, jadi ada istilahnya tuh yang mengkonfirmasi siapa gitu kan, yang bukti serah terima barang, gitu kira-kira. Ya, itu ada lebih ini lagi penjelasannya, tapi detailnya nanti mungkin kalau kita sempat ngebahas mengenai instrumen pembayaran di dalam ekspor impor, salah satunya LC. Ya, teman-teman yang kuliahnya international trade belajar tuh remitting bank, confirming bank, intermediary bank, kemudian siapa yang melakukan konfirmasi rilis barang, ya dokumen apa aja yang dipersyaratkan di sales contract untuk supaya bisa uangnya dicairkan dan sebagainya. Ya, ada nggak teman-teman yang di Iya, Pak. international Kemarin trade? udah kebetulan Haikal, kemarin ya? tuh sempat disentil beberapa hal. Iya, Pak. Sempat beberapa sentil di beberapa hal tapi masih belum terlalu dalam, Pak. Oh iya, oke. Mungkin Itu di memang semester depan. bahasnya agak teknis sih. Nanti pasti ada study case ya di situ ya. Jadi teman-teman nanti akan makin fasih ya, letter of credit itu paling umum ya sebagai mode pembayaran di dalam ekspor impor ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini lanjut dulu. Siapa yang mau diskusi dulu? Yuk kita diskusi. Kan ini bukan kuliah, Mas Pak Billy. Ayo, Emil, Sifan, iya, silakan. iya, saya mau tanya tentang Incoterm CNF itu maksudnya seperti apa, Pak Emil? CNF, oke, saya juga nggak hafal. Kita lihat ya di sini ya sama-sama ya. Iya, saya nggak lihat ada CNF itu di diagram. Sebenarnya memang istilah-istilah itu dipertukarkan sih. Jadi kayak misalnya CIF dengan CIP itu adalah istilah yang dipertukarkan ya. Dipertukarkan tuh CIF lebih common untuk pengiriman laut, sementara CIP lebih common untuk berlaku untuk semua, baik air freight maupun sea freight gitu ya. CNT apa kepanjangannya ya? Saya lupa malah. Coba kita lihat dulu di ini. Apa Mas kepanjangannya CNT? Cost and paid, Pak. Cost and freight kan? Kalau cost and freight berarti cost and paid, Pak. itu CIP CIP kali, bukan, cost Pak? insurance. Kalau CIP cost insurance paid to. Ini apa, Kalau Pak? CNF pertanyaannya Mas Ivan. CNF tuh carriage and freight, Pak. Sepertinya itu, Pak. Soalnya kan ada beberapa updatean Incoterms kan, Pak. Terakhir diupdate Iya, itu memang tahun 2020. Iya. Kayak itu pas sebelumnya tuh pas masih Incoterms selama deh, Pak, itu kalau salah, Pak. Betul. Ya makanya ada update baru kan. Jadi update baru, tapi pada intinya sebetulnya kita nggak perlu ngafalin semuanya Mas Ivan.
Saya juga belum nemu ada forwarding yang ngafalin semuanya atau eksportir yang ngafalin semuanya, karena sebetulnya ini hanyalah merupakan kerangka dasar saja untuk memahami aspek-aspek apa saja yang harus ada di dalam sales contract, Mas. Ya, jadi Incoterm ini tidak mengikat. Jadi bisa aja misalnya bunyinya EXW, tapi berdasarkan negosiasi sales contract, ternyata misalnya biaya pengangkutannya atau penyediaan forklift harus disediakan oleh pihak supplier. Bisa nggak gitu? Bisa. Ya, karena kenapa? Karena misalnya pihak buyernya keberatan nih kalau harus bawa-bawa forklift sendiri gitu kan, atau misalnya menyewa forklift di lokasi mungkin pihak seller lebih tahu misalnya gitu kan. Ya, maka itu adalah tanggung jawabnya pihak disepakati di sales contract. Itu boleh. Ya, jadi sah-sah saja. Ya, jadi balik ke pertanyaan Mas Ivan, sorry Mas, saya nggak bisa jawab dengan precise karena CNF terus Oke. terang jarang saya pakai, ya, jarang saya pakai. Tapi kalau bicaranya CIF atau CIP itu adalah term yang paling umum karena itu adalah dasar yang dipakai untuk dasar hitung nilai pabean. Jadi misalnya gini, nilai pabean tuh gini, misalnya Mas Billy jualan apa nih? Coba komoditas selada misalnya ya Mas Billy ya, kita pakai simple deh ya. Misalnya Mas Billy kirim lada dari Indonesia ke Taiwan, gitu kan, disepakati harga CIP-nya, harga barangnya itu HPP-nya sebetulnya dari pabrik misalnya harganya $10.000, ditambah freight, ditambah insurance, ya, kemudian ditambah harga pokok barangnya tadi, sehingga menjadi total nilainya $18.000 misalnya, gitu ya. Maka untuk perhitungan pajak impor di Taiwan maupun juga untuk bea masuk, ngitungnya bukan dari nilai barang perolehannya 10.000, tapi dihitung dari CIP-nya, Mas. Ya, dari value-nya ditambah juga insurance-nya dimasukkan. Dan ada beberapa komponen-komponen lain yang diperbolehkan untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari komponen CIP tadi untuk penghitungan pajak. Misalnya ada komisi penjualan, atau misalnya ada upah broker nih, ada broker yang mempertemukan, ada komisi. Itu kalau nggak salah di pabean di Indonesia tuh ada yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang. Ya, tergantung dia biayanya siapa. Ya, kalau misalnya dia adalah biayanya seller, itu bisa dimasukkan sebagai komponen pengurang. Ya, ada detailnya mungkin yang lebih paham ahli pabean, tapi pada intinya saya mau cerita bahwa angka-angka ini nanti akan dijadikan patokan untuk dasar hitung pajak dan bea masuk ya di negara tujuan. Gitu Mas Ivan. Oke, Pak. Ya. Nah, Jadi Incoterm yang disebutkan itu maksudnya masih bisa di negotiable gitu ya, Pak? betul sekali Mas Oh, Ivan. oke. Jadi Incoterm itu ini panduan umumnya Mas. Tapi Oke. memang nggak mungkin misalnya ngomong gini. Oke, kita mau sepakat apa nih? Harganya $10.000 ESW, tapi saya pengen freight-nya ditanggung oleh supplier. Nah, itu udah salah kaprah. Oke. Iya, iya. Jadi kalau itu kayak lompatnya jauh banget gitu kan. Iya. Jadi itu berarti nggak ngerti berarti konsep-konsepnya gitu kan. Apa aja sih yang masih bisa negotiable? Misalnya tadi insurance. Boleh nggak sih berdasarkan kesepakatan dua belah pihak untuk alasan kemudahan administrasi, insurance jangan pihak buyer lah. Udah seller aja tolong cariin insurance yang kredibel. Itu kan mungkin lebih tahu seller kan dibandingkan buyer, bener nggak? Iya. Ya, karena itu ada di negara asal, gitu kan. Jadi bisa aja pihak seller minta, aduh insurance saya nggak tahu nih mana yang kredibel kalau nanti saya klaim ada kehilangan dan sebagainya, bisa nggak insurance-nya pihak seller aja yang tentuin, gitu kan, rekomendasiin. Nah itu bisa. Kemudian komponen-komponen lain seperti tadi lifting, lift on, lift off, ya, lift on, lift off atau forklift yang dipakai untuk pengangkutan di tempat origin. Misalnya itu bisa aja dari awal bilang EXW, tapi biaya pengangkutan dari kamu ya. Saya cukup nyediain kontainer di lokasi, kamu yang stuffing ke dalam kontainer. Itu bisa nggak dinego? Bisa. Oke, Mas Ivan? Ya, oke, Pak. Oke ya. Oke. Ada lagi, teman-teman? Pak, tadi saya pengen nanya Pak untuk masalah Incoterms, kan ada beberapa kan Incoterms ada yang cuma bisa kepake untuk si freight dan juga nanti ada juga yang air freight.
Kalau misalkan untuk air Betul. freight sendiri Pak, biasanya Incoterms kan pakai CIP, apakah ada lain Pak yang lainnya Pak? Untuk air freight. Iya, Kalau apakah ada Incoterms air freight lainnya? itu istilah yang lebih umum kalau saya FCA sama CIP ya. Kenapa FCA sama CIP. CIP? CIP sama FCA. Karena kalau di air freight itu ada biaya-biaya handling yang dikenakan di laut tapi di udara nggak ada. Gitu. Jadi istilah-istilah itu memang lebih common dipakainya di udara gitu kan. Jadi kayak FCA handling misalnya kalau saya FCA Narita, FCA Brussels, FCA misalnya FCA bukan Amsterdam, Schiphol ya. Kalau misalnya penyebutannya adalah FCA Brussels, artinya handling itu start semenjak barang itu diserahkan di gudang yang ditunjuk di Brussels. Ya, jadi biaya handlingnya dikenakan start dari situ, semenjak receiving sampai dengan handling di dalam gudangnya, sampai kemudian mulai nanti ada persiapan untuk deklarasi ekspornya, kemudian juga untuk handling meletakkan di dalam palet di warehouse-nya, itu semua adalah biaya-biaya namanya FCA handling. Kalau mau dibedah lagi ada banyak, ya FCA handling itu isinya itu paling nggak ada sekitar 4 sampai 5. Mulai dari misalnya pengenaan handling berdasarkan kilo teman-teman. Handling 100 kilo dengan handling 1 ton, itu rate-nya per kilogram beda, teman-teman. Ya. Nah, umumnya kalau makin besar, dia rate per kilonya ntar makin rendah. Misalnya untuk 1 sampai dengan 100 kilo, misalnya handlingnya adalah 0,8 euro per kilo. 100 kilo sampai dengan 300 kilo turun 0,65. 500 kilo sampai 1 ton turun lagi jadi 0,4. Lebih tinggi dari 1 ton, handlingnya 0,35 euro per kilogram. Ya, jadi ada klasifikasi handling. Kemudian handling yang kedua apa? Misalnya dokumen. Kalau yang tadi saya cerita di Eropa itu nama handling dokumennya itu adalah ED atau Export Declaration. Kalau di Amerika AES, Automated Export System. Kalau di Indonesia EDI, Export Declaration Electronic Data apalah ya EDI. Ya, jadi ada istilahnya biaya yang memang dikenakan untuk handling FCA ya. Nah, begitu juga untuk tadi CIP gitu kan. Ya, jadi ada item-item yang memang dia khusus lebih sering digunakan untuk umum, nggak cuma untuk sea freight. Gitu Mas Eka. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Mas Ivan, Mas Billy? Keluar di ujian nanti Pak. Apa tuh? Sorry? Takut keluar Pak di permasalahan itu. Soalnya kemarin tuh ada sempat di VJ kemarin sempat keluar juga Pak. Di ujian? Iya Pak, betul Pak. Permasalahan Oh, Incoterms ujian. lumayan krusial banget. Oh iya, krusial banget. Cuman kalau yang tadi saya sampaikan itu bahasa praktikal ya. Kalau di bahasa akademis mungkin teman-teman harus nyari padanan kata yang pas. Kalau saya kan tadi berdasarkan praktis ya. Kalau di air freight Pak, karena saya sekitar 80% pengiriman saya itu air freight, maka saya sangat familiar dengan apa yang ada di itemnya FCA handling. Ya. Tapi kalau laut saya bisa bedah kalau misalnya FOB apa aja komponen handlingnya gitu kan. Saya bisa, cuman istilahnya saya belum hafal luar kepala karena hanya 20% dari pengiriman saya pakai laut. Gitu Mas Eka. Pak, saya pengen nanya lagi Pak. Ya, Saya agak lumayan kekarasuk di air freight ini. Apa perbedaan untuk masalah FCA dan DPA ini, DPA itu apa Pak perbedaannya? DPA atau DDP Pak? DPA apa ya kepanjangannya ya? Delivery DAP Pak, delivery at place Pak. Oh, delivered at Kan itu kan place. iya Pak. Kalau seperti itu apa perbedaannya Pak? Kalau kepalanya aja kan beda ya. Kalau yang depan tadi kan FCA ya.
Kalau kepalanya F, kalau kepalanya F itu berarti masih pada titik di origin. Kalau kepalanya D berarti sudah terjadi perpindahan ya di tempat tujuan. Ingat kan? Ada 4 kata kunci kan? Ada E ya EXW, kemudian ada F, ada C, sama satu lagi ada T. D. Ya, ingat tuh ya. D, Pak. Ingat nih kata kuncinya ya. Ada E, ada F, mau FOB, FCE itu semuanya masih kepala F. Kemudian ada C sama ada D, delivered at place gitu ya. Jadi kalau delivered at place itu udah lebih advance daripada CIF gitu ya. Jadi kalau F berarti kepalanya tuh masih di origin. Ya, kalau FCA berarti sampai titik di warehouse yang ditunjuk ya, di warehouse yang ditunjuk di negara di origin. Misalnya eksportirnya dari pihak Uni Eropa, kirim ke Filipina ya. Kemudian negosiasinya adalah misalnya FCA Brussels ya. FCA Brussels, maka titik serah terimanya adalah ketika barang diserah terimakan masuk ke gudang yang ditunjuk di origin. Ya. Tapi kalau delivered at place, berarti udah delivered ke sana, Mas Eka. Dapat ya? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Ya. Jadi kalau kepalanya D-nya itu udah pasti beda tuh. Ya, D itu temannya delivered at place, DAP, kemudian DPU, delivered at place unloaded. Satu lagi ada delivery duty paid, DDP. Ya, jadi 3 itu DAP, DPU, ya, sama DDP. Gitu. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Wah, ini Menarik, pertanyaannya khas nih, anak international trade ini. Kita Betul, Pak. menyingkir dulu Mas Billy. Soalnya kita bukan orang international trade. Enggak, Pak. Ini, Pak, saya juga anak baru, Pak. Baru tahun pertama, Pak. Good, makasih Mas Eka. Ada lagi Mas Ivan, Mas Billy. Oke ya, terakhir saya cuma mau nunjukin Excel aja. Excel sederhana sebetulnya yang teman-teman bisa lakukan apapun untuk budgeting. Kalau teman-teman mau jadi broker, teman-teman mau jadi berdiri di sisi eksportir gitu ya. Teman-teman bisa melakukan simulasi budgeting secara sederhana dengan menggunakan term-term yang ada di Incoterm. Misalnya apa? Nih saya kasih contoh ya. Nih ya. Jadi teman-teman sebetulnya bisa membuat budgeting untuk ekspor maupun importnya sendiri dengan standar pemahaman Incoterm. Kalau menurut saya yang kunci itu sebenarnya cuma 4, teman-teman. Yang pertama EXW, yang kedua FCA atau FOB kalau di sea freight, yang ketiga adalah CIF kalau di sea freight, sementara CIP untuk yang umum, yang terakhir adalah DDP. Ya. Berdasarkan 4 ini sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan budgeting. Ya, misalnya kalau di EXW, kalau teman-teman bertindak sebagai seller, maka teman-teman perlu memperhitungkan COGS saja, ya, beserta packaging tentunya. Kemudian terakhir adalah margin barang. Ini adalah keuntungan, teman-teman. Ya, jadi komponen budgeting yang diperlukan untuk menetapkan harga adalah sesederhana berapa HPP barang sudah siap di loading, ya, sudah siap, ya, barang dalam posisi di gudang seller, ditambah keuntungan teman-teman yang teman-teman targetkan. Itulah harga barang. Ya, kita ngomongin di komponen pricing, ya. Kemudian kalau di FCA atau FOB berarti HPP-nya, ya, HPP masih tanggung jawabnya pihak seller. Kemudian handling ekspornya, kemudian tracking from origin-nya, kemudian warehouse to port-nya tanggung jawab siapa? Dari warehouse ke port, tanggung jawab? Eksportir, Pak. Enggak, kalau dari warehouse yang sudah ditunjuk, kan udah dikirim sampai ke warehouse yang ditunjuk, ada FCA. Berarti tracking dari warehouse yang ditunjuk sampai dengan buyers, ke Pak. pelabuhan adalah buyer, ya, bukan Buyer, seller. Ya. Nah, berarti kalau misalnya terminnya FCA sama FOB,
Budget yang perlu diperhitungkan adalah HPP barang, kemudian handling export, kemudian tracking from origin, ya dari misalnya tadi Purbalingga atau dari Bali misalnya gitu kan, kirimnya lewat Surabaya. Nah, kalau misalnya FCA berarti dari Bali, tempat para pengrajin Bali sampai dengan ke Surabaya, yang gudang yang ditunjuk itu masih tanggung jawab Supplier, Pak. supplier, seller, ya. Lanjut ya, dan ditambah margin, ya. Yaudah seperti ini. Nah, kemudian baru dipetakan tuh berapa angka-angkanya. Di mana sih ngedapetin angka begini? Nah, ini yang kemarin saya cerita sama teman-teman di Turki gitu ya. Jadi kenapa teman-teman perlu sebagai eksportir atau sebagai importir bermitra dengan forwarder company? Forwarder banyak teman-teman, don't worry. Ya, nggak cuma Entok di dunia. Forwarder banyak. Kalau teman-teman di Taiwan, ya, silakan Mas Billy kan pernah dulu research ya Mas ya. Ingat nggak? Yang saya minta cari 3 nama forwarding misalnya gitu kan? Atau misalnya di Turki cari 3 forwarding company di Turki, di Pakistan cari ya. Nah, forwarding itu hampir semua insya Allah bisa memberikan estimasi angka-angka tadi. Mulai dari freight-nya, mulai dari custom clearance-nya, biaya dokumen berapa, kemudian biaya masuk untuk HS code yang dimaksud tuh berapa persen gitu kan. Kemudian ngecek juga jangan lupa ada lartas nggak? Lartas tuh larangan dan pembatasan. Ya, jadi kalau misalnya di Indonesia misalnya kalau mau ngimpor itu ada namanya lartas untuk produk apa? Misalnya produk tekstil sensitif. Kenapa? Karena Indonesia banyak pengrajin tekstil atau kerajinan tekstil. Ya, itu bisa menghancurkan industri nasional kalau sampai kita ngimpor tekstil. Makanya ada perlindungan. Apa bentuk perlindungannya? Dikenakan tarif namanya bea bea astagfirullahaladzim. Bea tindak pengamanan, BMTP, bea masuk tindak pengamanan, ya. Bea masuk tindak pengamanan untuk setiap meter persegi kain yang diimpor dari Cina akan dikenakan 50.000. Gitu kata bea cukai. Ya, itu kalau ngimpor. Kalau ngekspor juga sama ya. Forwarding itu semua pasti harusnya mereka bisa melakukan assessment terhadap item-item biaya ini ya. Termasuk juga trackingnya, collectionnya, berapa biaya gudangnya per minggu atau per bulan dikenakannya, per meter square misalnya gitu kan. Jadi itu bisa dihitung. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sebagai broker ini penting. Ini menyangkut nanti bab kita kemitraan ke depan. Kalau teman-teman sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk menjadi eksportir, maka teman-teman perlu masuk di dalam ekosistem yang ada, termasuk juga connect dengan freight forwarding. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu jelas berdirinya sebagai apa? Sebagai broker kah? Atau sebagai agent marketing kah dari pihak seller? Atau sebagai agent sourcing dari pihak buyer? Kalau misalnya dari pihak buyer di Turki minta tolong ke Mas Haikal, Mas Haikal, tolong saya untuk carikan coconut briquette di Indonesia. Kira-kira gimana cara Mas Haikal ngambil untung di situ, Mas? Coba saya mau tanya. Kita nanti harus kerjasama dulu, Pak, terhadap supplier, dan kita nanti jadi sebagai agen dari supplier tersebut, dan kita juga bisa mainin harga di masalah di freight-nya, Pak, sebagai broker. 2 kali, Pak, dapat keuntungannya, Pak. Oke, jadi 2 kali nih ya. Jadi nggak mau lepas satu aspek keuntungan ya. Oke, bagaimana jika ternyata permintaannya gini, Mas Haikal, nanti kamu saya kasih komisi deh. Kamu tolong cariin aja tugas kamu ke Sumatera, ke Jawa, ke Bali. Kamu saya kasih komisi 3% dari nilai pembelian yang disepakatin. Kira-kira Mas Haikal mau ngambil untung dari mana? Kalau begitu kita juga jadi kita dapat keuntungan dari komisi 3% plus nanti kita juga bisa ngambil dari mainan di freight-nya, Pak. Jadi freight kita yang handle, dan kalau bisa kita handle-nya pakai Incoterms DDP, Pak. Kita juga bisa lebih ngambil banyak ngambil marginnya, Pak. Kalau Incoterm yang DDP nanti Mas Haikal berdirinya di 2 kaki, Mas. Yang pertama, pihak buyer menginginkan Mas Haikal mendapatkan supplier yang paling efisien. Sementara Mas Haikal ngambil komisi 3% dari bayarnya,
dan Mas Haikal ngambil keuntungan dari freight-nya. Kira-kira tabrakan nggak kepentingannya? Tapi Pak, saya pengen nanya Pak, seandainya kayak gitu, apakah bisa Pak kayak gitu Pak? Nggak bisa, Mas Haikal. Jadi kalau misalnya saya sebagai buyer, saya minta tolong Mas Haikal. Mas Haikal, kamu tolong cari ya coconut fiber dari seluruh Indonesia. Kamu saya kasih fee 3% dari penjualannya gitu kan, dari nilai ininya, nilai barangnya. Tapi usahakan yang paling efisien. Saya pengen lihat tabel perbandingannya. Baik Pak, kalau kita misalkan berdiri sebagai pihak buyers, berarti kemungkinan tuh antara kita mengambil Incoterms tuh antara FOB, jadi kita mengambil FOB, sebentar, CIP Pak, maaf Pak, CIF itu yang lebih aman soalnya barang tersebut udah masuk ke negara kita tinggal ngurus masalah importing clearance-nya. Habis itu kita tinggal ngurus freight dan lain-lainnya Pak. Itu lebih aman dan minimalisir kerugiannya Pak. Bisa. Jadi intinya kalau saya ngelihat sebetulnya kalau kita berdiri di antara buyer dan seller itu kita nggak bisa mewakili keduanya, Mas. Itu yang saya cuma mau bilang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman berdirinya di sisi seller, jadi misalnya Haikal, gue nanti beli dari lo aja deh, lo tolong supply ke gue, bikinin gue penawaran. Itu kira-kira berarti dia expect Mas Haikal berdiri di sisi apa? Kita berdiri dari jadi supplier Pak, berarti Pak. Yes, supplier. Jadi kalau clear permintaannya, udah Mas Haikal bikinin saya penawaran, nanti saya beli dari Anda deh, bikin penawaran terbaik. Kopi Indonesia dari Aceh, Manado, sama Jawa misalnya gitu kan. Ya, itu berarti permintaan quotation-nya adalah Mas Haikal bertindak sebagai perwakilan dari seller ataupun sebagai broker yang bertindak atas nama seller. Ya, tapi kalau misalnya yang diminta adalah sourcing, maka kita diminta untuk berdiri di sisi buyer. Artinya kepentingan buyer harus kita wakili, gitu kira-kira. Yaitu mendapatkan harga paling efisien. Ya, gitu Mas. Kadang-kadang soalnya saya cuma mau cerita gini penting, karena banyak di teman-teman yang mau masuk ke dunia ekspor impor berpikir bahwa dia bisa dapat margin dari freight, dia bisa dapat margin dari buyer, dan dia bisa dapat margin dari seller, gitu ya. Nah, ini susah ya kalau akhirnya akibatnya apa? Akhirnya nggak kejadian deal-nya. Kenapa nggak kejadian? Ya terlalu banyak yang mau diambil gitu ya. Gitu. Jadi baik Pak, benar sih Pak. Clear ya. Dan yang kedua, nggak ada istilah bantu-bantu ya. Jadi kalau ada buyer Turki ngelihat teman-teman, misalnya teman-teman karena berteman baik dengan buyer Turki, kemudian teman-teman juga berteman baik dengan supplier Indonesia, kemudian teman-teman cuma mau ngebantu aja supaya transaksinya terjadi, buat saya itu omong kosong. Ya, nggak ada. Karena namanya transaksi bisnis, kita bicaranya tentang manajemen risiko, tentang effort dan pengorbanan yang dilakukan, dan berapa nilai pantas untuk menukar pengorbanan tadi dengan sejumlah keuntungan. Ya, jadi sah untuk bicara keuntungan di dalam bisnis. Yang tidak sah adalah mencoba untuk mewakili kepentingan buyer dan seller pada saat bersamaan. Itu nggak mungkin. Ya, karena buyer pasti ingin mendapatkan harga semurah-murahnya, sementara seller ingin mendapatkan harga atau profit semahal-mahalnya gitu kira-kira. Ya, jadi itu tabrakan tuh. Gitu ya, Mas Eka ya. Oke. Baik Pak, Ada Pak. lagi, Paham Pak. ada lagi. Kalau teman-teman misalnya diminta jadi freight broker, ya bisa juga. Haikal, saya udah dapat buyer nih. Saya udah dapat supplier nih dari Bandung, ya. Tapi cuman saya nggak ngerti cara ngirimnya. Bantu saya dong. Itu saya nggak bisa ngomong Indonesia. Aduh, saya dengar juga bea cukai di Indonesia buat keluar ekspor sama buat di Turkinya ntar susah. Bantu saya dong. Kira-kira teman-teman bisa berperan sebagai apa? Kita berperan sebagai broker freight forwarding, Pak. Betul. Wah, ini kayaknya diborong semua Mas Pilih sama anak international trade ini.
Mas Ivan gimana nih, diborong semua nih sama Mas Iya, Haikal ini? Nggak apa, bercanda Pak. Baik Pak, saya diem Pak, nanti Pak. Ya betul, jadi betul banget ya. Jadi ketika misalnya ternyata buyer dan seller sudah terjadi hampir deal atau deal dan mereka bingung dengan freight-nya, maka dibutuhkan lagi satu peran namanya broker freight forwarding. Kalau mereka nggak tahu siapa freight forwarding yang bisa mereka hubungin atau bisa mereka percaya, ya. Kadang-kadang mereka meraba-raba bingung sehingga dia carinya tahu, oh saya mau dari Indonesia nih, saya kenalnya sama Akmal sama Haikal nih. Akmal, bantuin saya dong cariin freight. Misalnya gitu ya. Maka sebagai broker freight forwarding, teman-teman setiap saat bisa meminta penawaran freight only, termasuk juga collection ya, ke forwarding company manapun teman-teman. Dan para forwarding company akan dengan senang hati membuatkan penawaran untuk Mas Akmal dan Mas Haikal. Dan nanti dia akan bilang gini, Mas Akmal, nih Mas Haikal, nih saya buatin nih penawaran untuk customer atau klien Anda. Saya nggak akan coba menghubungi klien Anda secara langsung, silakan Anda bertindak sebagai kami, nanti Anda saya kasih komisi. Atau misalnya Anda bebas penjualnya berapa, top up marginnya silakan. Itu boleh. Dapat ya? Sampai sini ya? Baik. Gimana Mas Billy, Mas Ivan, Mbak Izah? Saya mau cerita sedikit ya. Yang menghubungi saya buat minta freight itu banyak loh Mas. Mas Emil minta freight dong, minta freight gitu. Itu siapa? Broker. Ya kalau di dunia forwarding, broker tuh jelek kasih nggak jelek. Broker tuh nggak, kecuali kalau broker proyek ya. Kalau broker proyek nggak kerja, kerjanya cuma malakin duit, ongkang-ongkang kaki, kemudian mengakibatkan nilai nilai proyek untuk negara jadi mahal, nah itu masalah. Ya, tapi di dunia ekspor impor, broker itu sah dan halal teman-teman. Ya, insya Allah halal. Ya, dan broker itu sama sekali bukan istilah yang buruk kalau di ekspor impor. Ya, kalau teman-teman main, misalnya kalau Mas Haikal deh di Turki, main di daerah Bakırköy, main daerah Beylikdüzü, itu banyak sekali custom broker. Ya, custom broker itu memang pihak yang diberikan license oleh pemerintah untuk menjadi penghubung antara eksportir importir dengan pemerintah. Ya, kalau di Indonesia namanya bukan custom broker, namanya PPJK, Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan. Ya, jadi kalau Mas Billy nanti ada punya semangat nih memajukan kampungnya, ada produk apa dari kampungnya, Mas Billy mana? Cianjur ya Mas ya? Bangka, Pak. Oh, Bangka, Sumatera Selatan ya. Jadi misalnya dari Bangka mau memajukan negaranya, memajukan daerah asalnya untuk kemudian mengekspor komoditas, berarti harus connect dengan yang namanya PPJK atau EMKL. Ya, PPJK atau EMKL. EMKL itu untuk pelabuhan. Ya, jadi PPJK ini adalah pihak yang menjadi perantara untuk melakukan deklarasi ekspor atas nama eksportir. Gitu kira-kira ya. Kalau di Turki custom broker ya, atau namanya gümrük müşavirlih. Ya, gumruk musyafir. Silakan, ada pertanyaan? Pak Emil, jadi kalau sebagai custom broker, mainin harganya seperti apa itu, Pak Emil? Kalau sebagai custom broker bukan mainin harga, tapi kalau kita broker tadi, broker freight atau broker ekspor atau broker impor. Jadi cara mainin harganya yang seperti saya cerita ke Mas Haikal tadi. Kalau misalnya eksportir yang menghubungi Mas Ivan atau importir yang menghubungi Mas Ivan dan bilang bahwa saya sudah deal nih sama eksportir di Indonesia, gitu kan? Ya, cuman saya nggak ngerti freight-nya, penjualnya cuman mau ngejualnya EXW, artinya barang harus saya ambil sendiri ke lokasinya di Bali misalnya atau misalnya di Aceh, ya.
saya butuh freight nih, Mas Ivan bisa bantu nggak? Kenal nggak sama orang di sana, misalnya gitu kan? Maka cara Mas Ivan untuk mengambil keuntungan dari transaksi ini adalah yang pertama, Mas Ivan harus connect dengan freight forwarding company yang bisa menerbitkan freight atau bill of lading atau airway bill untuk air freight. Ya, Mas Ivan kontak ke forwarding, ya, Mas saya mau minta penawaran dong buat ekspor dari Aceh, ya, kirimnya dari ini aja dari Belawan, dari Medan, ya, pakai LCL atau pakai kontainer. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Vancouver. Oke, siap Mas Ivan. Komoditasnya apa? Komoditasnya kopi, kopi Gayo misalnya gitu kan? Ya, siap. Nah, quotation-nya dibuatkan untuk Mas Ivan. Nanti Mas Ivan janjian sama forwarding-nya. Kamu buatkan quotation sudah termasuk sama profit kamu ya. Soalnya nanti saya mau top up profit saya. Itu boleh nggak gitu? Boleh. Boleh. Nanti Mas Ivan menghubungi buyer-nya bilang bahwa ini saya udah buatkan nih, saya carikan freight-nya sekitar 8.000 untuk 40 feet high cube misalnya. Kemudian sudah termasuk collection dari Aceh ke Belawan. Ya, kemudian sudah termasuk 40 feet high cube dari Belawan ke Vancouver. Kemudian delivered at place, DAP. Cuman sampai terminal doang. Nah, ini pertanyaan Mas Haikal tadi nih. Ya, cuman sampai terminal doang misalnya gitu kan. Atau misalnya deliverednya bukan terminal, deliverednya at di gudang tapi minus custom clearance misalnya. Itu D ya tadi ya. Atau misalnya CIF-nya doang gitu kan. Nah, nanti Mas Ivan bisa mengenakan margin. Ditambahkan misalnya margin 15% atau 10% atau 20%. Ya, silakan aja, sah-sah aja. Ya, patokannya ini sense bisnis. Kira-kira tuh bakal goal nggak kalau dinaikin segitu gitu kira-kira, ya. Gitu Mas Ivan. Iya, Pak. Itu kalau brokernya broker freight. Tapi kalau brokernya broker untuk barang, lain lagi ceritanya. Kalau ada orang datang ke Mas Ivan minta untuk carikan kopi, maka Mas Ivan bisa mengelola supplier Mas Ivan sendiri. Mas Ivan cari kopinya yang penting speknya begini. Oh, nanti saya bisa dapat Arabica itu dapatnya di Toraja, dapatnya di Aceh, Gayo, sama di Medan misalnya gitu kan. Ya, ini Arabica gitu kan. Nah, kemudian Mas Ivan minta penawaran. Saya sebagai trader dong, boleh nggak jadi trader untuk barang kamu? Oh, eksportirnya, pemilik kopinya akan senang. Oh, siap Mas Ivan, untuk tujuan kemana? Saya buatkan deh penawaran buat Mas Ivan, nih udah termasuk keuntungan saya. Mas Ivan tinggal top up aja marginnya Mas Ivan untuk customernya di Kanada. Oke. Dapat Mas? Iya, Pak. Dapat ya Mas Ivan ya? Iya, dapat, Pak. Jadi Mas Ivan nanti ketika bikin quotation, penawaran, quotation, EXW, ngambil di Toraja, atau ngambil di Tanjung Priuk misalnya FCA. Kemudian kopinya 40 feet atau 20 feet misalnya gitu kan. Kemudian green bean harga sekian gitu kan. Ya udah, tawarkan. Ya, nanti urusan transportnya silakan pihak buyer yang nanti arrange. Kan FCA. Ya, kecuali kalau CIF, ya CIF Vancouver baru. Tapi kalau FCA ya itu udah babnya Mas Ivan cukup sampai dengan gudang yang di misalnya FCA Tanjung Priok gitu kan. Ya cukup sampai situ. Ya, harganya sampai situ aja. Udah termasuk marginnya Mas Ivan sebagai trader. Gitu, Mas. Oke. Jadi kalau Ya. sampai barangnya kenapa-napa, itu bukan tanggung jawabnya broker ya, Pak? Itu tetap tanggung jawabnya freight forwarder. Nah, ini menarik. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus banget. Barang kenapa-kenapa terjadinya di mana dan apa kenapa-kenapanya, Mas? Coba. Kasih contoh. Misalkan kayak tadi contohnya yang packaging itu yang tadi Pak Emil kasih gambar itu kan tentang packaging itu, Pak. Nah, Oke. itu tetap tanggung jawabnya bukan di broker kan, tetap tanggung jawab di mungkin di sellernya atau di sellernya ya. Nah, ini bagus banget. Jadi nanti definisinya antara buyer dan seller tuh berubah kalau Mas Ivan adalah trader profesional. Ya, ada dua jenis trader, teman-teman. Ada trader profesional yang dia menggunakan badan hukum, bahkan bayarnya pun nggak tahu kita ngambil barang dari mana. Ya,
ada broker perorangan. Kalau broker perorangan biasanya ujung-ujungnya nanti ketika terjadi transaksi di sales kontrak, itu buyer sesungguhnya deal transaksi kontraknya dengan seller, ya dengan pihak yang kita mintakan kerjasama tadi, Mas Ivan. Ya, itu kelemahannya kalau trader perorangan. Ya, nanti akhirnya kita cuma bisa minta komisi dari pihak seller, atau kita menyepakati mengenai top up margin, kita bilang sama seller gitu. Tapi seller biasanya nggak mau tuh, ya karena nanti itu kan masuknya ke komisi bukan ke keuntungan saya gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Mas Ivan tadi adalah tanggung jawab siapa? Balik ke kalau misalnya ternyata deal transaksinya adalah Mas Ivan sebagai perusahaan trading atau trader broker tadi dengan pihak buyer, maka yang bertanggung jawab di mata hukum arbitrase internasional nanti adalah perusahaan Mas Ivan. Oh, Ya, maka Mas Ivan sebagai trader atau agregator wajib memastikan kepada supplier Mas Ivan, ini kalian gue mintanya nih kopinya nih udah dalam biji green bean, inner plastiknya standarnya sekian mili, kemudian satu karungnya maksimal 50 kilo, kemudian sudah dikeringkan misalnya, atau tingkat dryness-nya berapa persen. Jadi Mas Ivan yang harus melakukan quality control. oke. Ya, karena yang Iya. bertanggung jawab di mata kontrak adalah Mas Ivan sebagai seller. Walaupun itu mungkin bukan barangnya Mas Ivan. Walaupun itu mungkin bukan ladang pertaniannya Mas Ivan. Atau bukan misalnya istilahnya bukan Mas Ivan yang punya kontrol langsung gitu ya terhadap packagingnya, tapi Mas Ivan yang harus mengontrol gitu guys. Ya. Dapat Mas Ivan? Oke, iya Pak. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, masih serahin balik ke Mas Akmal nih buat di closing. Mungkin tanggapan dulu kali, gimana hari ini bisa ngasih perspektif nggak? Atau kebayang nggak teman-teman? Hari ini diskusi Pak. kita, apa yang teman-teman dapat? Boleh nggak saya minta feedback dari teman-teman? Silakan. Pak mau izin bertanya Pak. Saya kebetulan barusan dari kamar mandi Pak. Pak, kan seandainya ini di luar topik hari ini sih Pak, tapi saya pengen nanya Pak. Kan kalau misalkan kita melakukan pengiriman lewat laut, itu kan kita mendapatkan BL Pak, dokumen secara dari perusahaan pengiriman. Betul. Terus kalau misalkan udara kita dapat air bill. Terus kalau misalkan kita lakukan pengiriman untuk ini Pak, misalkan lewat jalur darat, itu dapat dokumennya apa ya Pak? Waybill juga sama. Air bill juga. Bukan air bill, waybill. Waybill. Jadi kalau waybill saja. Jadi kalau tracking itu pakai waybill. Saya biasa kirim di sesama Uni Eropa dari Belgia ke Hungary atau dari Jerman ke Prancis, namanya waybill. Ya. Oh, waybill. Nah, terus Pak, kalau untuk yang CMR itu apa sendiri ya Pak? Menurut dosen saya CMR panjangannya? Itu di Europe sering kepake Pak. CMR. Iya Pak. CMR. CMR ya Pak. Kepanjangannya apa Mas? Waduh, saya juga lupa Pak. Saya juga lupa tapi tulisannya CMR Pak. CMR ya? Seperti itu. Saya nggak tahu Iya, dan mungkin itu istilah yang berbeda. Cuman pada intinya kalau untuk pengiriman darat itu menggunakan tracking antar negara, dokumen yang dipakai adalah waybill dan setahu saya dia non-negotiable. Jadi kalau non-negotiable itu artinya siapapun yang megang barang gimana? Yang megang dokumen. Waybill itu negotiable. Kalau misalkan lainnya non negotiable, berarti masih bisa menawar nggak sih Pak untuk masalah harga Pak? Bukan, jadi nanti kaitannya juga dengan penebusan barang Mas. Jadi kalau misalnya dia non negotiable, begitu dia dipegang airway bill-nya oleh pihak receiver atau consignee, maka dia berhak buat nebus tanpa perlu menunjukkan apa-apa, Mas. Paham Pak, baik Pak. Ya. Tapi kalau negotiable, BL misalnya,
Ya, bill of lading itu paling sering ya negotiable. Itu artinya bisa dijadikan BL back to back, di mana harus ada konfirmasi, misalnya syarat-syarat untuk menebus barang telah dipenuhi atau belum, misalnya dokumen pembayaran, atau mungkin ditukar dengan bukti penerimaan barang dan sebagainya, gitu kira-kira. Ya, baru kemudian di telex release. Ya, tapi kalau misalnya enggak, ya udah langsung. Baik Pak. Terima kasih banyak Ya. Pak. Saya agak Uh, sedikit kecampur-campur Pak di sini Pak. Iya, iya, Mas Egal. Saya juga masih sama, kalau saya kan juga belajar terus, Mas Egal. Baik Pak. Kalau Bapak Ya, harus belajar, saya harus apa Pak? karena Itu karena Pak. bisa jadi istilah yang dipakai tuh beda. Contoh gini ya, kalau ini non-negotiable gitu kan. Kalau yang paling umum di Viata itu nama bahasa yang dipakai non-negotiable atau negotiable. Nah, ketika di case-nya airway bill atau di penerapan lapangan ada namanya telex release. Ya, telex release. Telex release itu ada artinya konfirmasi dari pihak penjual bahwa kewajiban-kewajiban buyer telah dipenuhi sehingga buyer boleh untuk menebus atau mengambil dan memproses barangnya ke custom clearance. Gitu kira-kira. Ya, itu dalam praktisnya. Dalam bahasa yang umumnya negotiable atau non-negotiable. Atau kalau di pengiriman udara ada namanya Emilio. Do you want to have a back-to-back airway bill or direct airway bill? Ya, kalau misalnya airway bill-nya back to back, itu berarti sesama freight forwarding agent nanti akan merilis barangnya berdasarkan konfirmasi. Tapi kalau misalnya direct, itu berarti langsung ditujukan kepada si konsaininya, dan konsaininya begitu terima, dia cukup menunjukin ID bahwa, ini gue nih entuk nih, gue berhak untuk menebus barang ini. Sama pihak airline akan langsung rilis, teman-teman. Dia nggak peduli udah dibayar atau belum tuh barang. Dia nggak peduli apakah syarat untuk menebus barangnya sudah dipenuhi atau belum. Dia nggak peduli apakah ada bukti remittance atau enggak. Nggak peduli. Airway bill itu sudah rilis otomatis ya, jadi langsung bisa ditebus. Gitu teman-teman. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, daging Pak ini Pak. Nah, tapi lagi-lagi istilah bisa beda-beda ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri pun juga kadang-kadang kalau lihat, oke, Emilio, this is non-negotiable. Oke, gitu kan. Berarti kalau non-negotiable berarti saya harus waspada bahwa ini langsung rilis. Saya harus memastikan bahwa konsaininya memang betul-betul terpercaya. Gudang yang ditunjuk lagi oleh pihak lain, bla bla bla, gitu-gitulah kira-kira. Ya. Tanggapan silakan Mas Billy, Mas Ivan, sesi hari ini, Mbak Iza. Biar saya feedback juga nih, pada ngerti atau pada ngantuk sih dengerin saya ngomong. Silakan. Gimana Mas Ivan hari ini? Bagus Pak. Masih banyak yang perlu dipelajarin Pak. Banyak ya, terlalu cukup berat hari ini Pak. Oh, cukup berat hari ini. Oke, Ya. siap. Tapi contoh-contoh tadi cukup real nggak untuk Iya, bisa iya, dibayangkan teman-teman? iya, Cukup real ya. Packaging cukup tadi real kan ya Pak. saya sengaja packaging supaya kebayang. Sebenarnya packaging kelihatan sederhana, tapi impact-nya nggak sederhana teman-teman. Kalau kita ngomongin misalnya kontainer, satu kontainer 40 feet, itu bisa ribuan dolar nilai packagingnya kalau sampai dari awal kita nggak detail gitu ya. Misalnya salah gitu kan, kayak saya tadi, beruntung cuma 890 euro. Tapi kalau freight-nya aja cuma 2.000 dolar, harus nambah 890 euro, itu signifikan. Ya, 50% dari nilai freight-nya. Luar biasa. Ya, kalau sampai salah gitu kan di budgeting. Ya. Thank you Mas Ivan feedback-nya. Mbak Iza, gimana Mbak Iza? Ya, sama-sama Pak. Mbak atau Mas nih? Mbak. Halo Oh ya, Pak silakan Mbak Emil. Iza. Halo Mbak Iza, gimana Mbak Iza? Seru banget Gimana Pak. hari ini? Juga baru join sih ini, jadi kayak masih meraba-raba. Kayak maksudnya masih berusaha untuk menyambungkan obrolannya gitu. Oke, background kuliah ada international trade, logistik, atau umum? Selain itu, Kenapa? background kuliah ada international trade-nya, enggak? Oh,
Saya Business Administration, Pak. Oh, MBA, General ini ya, Iya, General Management iya, ya. general. Oke, Iya, Joy. terus Oke. awal Agustus nanti mau internship kan, Pak. Jadi ini lagi cari-cari tempat internship di Malai. Oh, di Malaysia. Tuh. Iya, terus sempat kepikiran sih kayak apa coba cari juga ya yang apa namanya fokus di ekspor import gitu di sini. Cuman ya kurang kurang tahu sih di sini apa namanya company-nya atau ada mungkin. Iya, jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman magang, nggak tahu sih, advice aja sih ya. Kalau magangnya di bidang kerja umum yang tenaga lokal bisa ngisi, dan teman-teman sebetulnya nggak punya competitive advantage yang unik dibandingkan local workers, teman-teman akan susah, menurut saya. Ya, tapi kalau teman-teman gabung di ekspor impor dan kemudian teman-teman membawa local advantage sebagai orang native Indonesia, itu teman-teman bisa menjadi value untuk para perusahaan ekspor impor dan juga perusahaan logistik, teman-teman. Saya kasih tahu aja nih, kasih gambaran ya. Artinya, saya kan juga perusahaan saya ada di Turki, ada di Hungary, ada di Amerika. Buat saya orang lokal tuh advantageous kalau buat saya, cara pandang saya. Jadi ketika misalnya perusahaan saya di Turki, saya punya mitra orang Turki, itu advantageous banget. Ya, karena itu menjadi penjamin, menjadi lokal source saya di sana, dan sebagainya. Nah, begitu juga sama. Ketika misalnya kita atau orang Turki mempekerjakan mahasiswa Indonesia untuk magang, buat Turki itu orang Indonesia, orang Afrika itu harta berharga, teman-teman. Kenapa begitu? Karena orang-orang mahasiswa internasional ini ketika dia magang, dia diharapkan untuk memberikan informasi yang berharga bagi kepentingan nasionalnya Turki. Contohnya apa coba? Misalnya nih, saya kasih contoh nih buat teman-teman Turki nih. Musiat itu tiap tahun, Musiat itu organisasi pengusaha, tiap tahun di Turki ngadain kompetisi riset bisnis buat ekspor impor. Ya. Nah, di antara risetnya itu salah satunya adalah mahasiswa itu yang ikut lomba itu dipersyaratkan untuk magang di sebuah perusahaan yang mengambil sumber daya dari negara asal, katakanlah Indonesia, karet, kemudian dipelajari semua supply chain-nya, kemudian juga berapa value added-nya dari bahan mentah ke setengah jadi ke 3/4 jadi, 3/4 jadi ke finish goods, ya. Kemudian supply chain-nya, kemudian market-nya juga diminta untuk menganalisis, kemudian dia balik lagi untuk mempresentasikan untuk apa? Supaya Turki bisa bikin industri vulkanisir ban yang ujungnya bannya dijual ke Indonesia. Coba tuh. Gimana teman-teman? Agak gimana nggak rasanya gitu ya? Jadi ya juga sih ya kenapa kita bisa dimanfaatin gitu ya gitu kan? Nah sama. Jadi bukan berarti saya bilang jual informasi Indonesia enggak, Mbak Iza, tapi mungkin lebih berpeluang memang masuk bekerja atau intern di perusahaan ekspor impor atau logistik yang memang punya local values ya, yang advantageous buat mereka. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Emil atas masukannya. Mas Billy, ada lagi komentar hari ini? Saya kemarin pernah dapat kasus, Pak. Jadi pernah orang dari Arab, dari daerah United Emirates Arab, jadi dia itu pernah mesen mesin di Taiwan, dan kebetulan mesinnya itu nggak dikirim dari pihak ke Taiwan ini ke mereka kan. Jadi salah satu perwakilannya itu datang ke sini, dan mereka menuntut ke pengadilan, pengadilan gitu. Jadi, nah saya nggak tahu itu kasusnya gimana, apa karena letter of credit-nya udah cair, maksudnya udah diterima sama orang pihak dari Taiwan sendiri, yang maksudnya dalam arti kata uangnya udah diterima tapi mesinnya belum dikirim pada seperti itu. Nah, eh, saya mau tanya Pak, kalau misalkan kasus seperti ini itu apa mungkin dari ibaratnya ekotermnya itu nggak sesuai atau seperti apa, atau mungkin ada kesalahan miskomunikasi atau seperti apa Pak? Ada banyak kemungkinan dispute ya dalam perdagangan. Ada banyak kemungkinan. Kita kesampingkan dulu yang murni penipuan ya Mas, karena scammers itu banyak sekali hari-hari ini. Ya, scam itu banyak. Jadi kalau penipuan itu udah bab lain lah. Tapi kalau dispute,
di mana terjadi ketidaksepahaman dalam memahami kontrak dan pelaksanaannya, itu memang sesuatu yang debatable dan membutuhkan arbitrator atau pengadilan untuk menentukan. Ya, Mas Billy ya. Jadi misalnya tadi, saya ambil contoh deh, saya kasih contoh nih, konkret nih ya. Jadi pernah ada buyer dari Hongaria itu membeli ikan hias, ya, membeli ikan hias dari Indonesia untuk dikirim ke Hongaria. Kemudian sampai di Hongaria, ternyata setelah diperiksa di karantina Hongaria, ikan-ikan koki atau ikan mas, saya lupa, yang ikan hias lah. Ikan hias yang diimpor dari Indonesia itu ternyata semuanya terinfeksi bakteri Salmonella. Ya, which is dianggap tidak layak lah. Istilahnya tuh cuma tinggal nunggu waktu aja mati semua lah gitu ya. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian pengusaha Hongarianya merasa dirugikan. Kemudian mengajukan komplain ke pihak kedutaan, dan kemudian pas saya datang ke kedutaan Hongaria, pihak kedutaan RI langsung curhat masalah ini ke saya. Dia bilang, aduh gimana nih Pak ya, kita pengusaha Indonesia sedang menerima komplain keras nih, bla 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 gitu kan. Saya tanya satu aja, yang pertama Incotermnya apa Pak Dubes atau Pak siapa waktu itu Pak ini koordinator bidang ekonomi. Incotermnya apa Pak? Gitu kan. Oh, Incotermnya, wah saya juga nggak tahu tuh gitu kan. Nah, satu ya mungkin jangan-jangan yang baik yang mencoba menengahi maupun juga pihak buyer dan seller tidak mengerti konsekuensi dari Incoterm. Salah satunya adalah transfer of risk. Ya, kapan titik beralihnya risiko? Ya, ketika misalnya ternyata Incoterm untuk mengimpor ikan hias itu adalah FCA handling atau FOB, which is misalnya terjadinya serah terima itu adalah di asal, di origin, gitu kan? Kemudian waktu di origin pihak surveyor buyernya sudah memeriksa Mas Billy, ya. Ada surveyor yang memeriksa ikannya tuh sehat, gitu kan? Kemudian tidak terkontaminasi, terlihat memenuhi kriteria untuk ikan hias yang sehat. Kemudian masuk di karantina Indonesia juga dia dinyatakan sehat. Kemudian berangkatlah ikannya dari Tanjung Priuk menggunakan kapal LCL, karena nggak mungkin kan pakai kontainer. Kebanyakan ikan hias ke satu kontainer gitu kan. Pakai LCL, katakanlah 2 meter kubik, pakai tank buat ngirim ikan. Kemudian kapal itu transshipment pula sebanyak 4 kali. Transit di Singapura, transit di Vietnam, transit di Hong Kong gitu ya, sampai sebelum ke Taiwan misalnya. Gitu ya. Nah, ketika transshipment ini, transit, dia berpindah kapal. Jadi di drop, kemudian sempat ngendon di gudang 2 hari, kemudian berangkat lagi pakai kapal yang berbeda. Kira-kira beresiko nggak tuh Mas selama terjadinya transshipment? Beresiko, Pak. Beresiko. Kalau tahu-tahu sampai di Hongaria atau sampai di Taiwan misalnya ikannya mati semua, atau misalnya ikannya terkena bakteri Salmonella, bisa nggak kira-kira pihak bayarnya tiba-tiba nuduh suppliernya nggak jujur nih, ternyata ikannya kena bakteri dari Indonesia? Bisa nggak? Bisa mungkin. Tergantung Incoterm. Nuduh boleh aja, tapi kalau Incotermnya FOB dan kemudian diterjemahkan di dalam sales kontrak bahwa titik serah terima adalah di gudang asal misalnya, maka itu menjadi tanggung jawab buyer. Jadi nggak ada reason-nya untuk menuduh ya pihak seller tidak jujur. Ya, saya nasihat saya bilang begitu aja. Saya bilang, Pak, yang pertama Incotermnya harus dibedah. Yang kedua kita lihat sales kontraknya, titik serah terimanya dari mana. Kemudian yang ketiga, apakah pihak seller sudah melakukan kewajiban-kewajiban atau belum? Seperti misalnya kewajiban untuk packagingnya misalnya, atau menyediakan dalam bentuk tangki yang bagaimana misalnya. Dan kemudian dilihat juga survei reportnya dari pihak buyer. Pasti menugaskan surveyor. Gimana hasil reportnya? Jadi balik ke pertanyaan Mas Billy tadi, nggak serta-merta bisa langsung dilihat siapa yang salah atau siapa yang benar dalam kasus itu. Karena ketika misalnya salah satu pihak belum menjalankan kewajibannya, maka barang nggak bisa ditebus atau LC nggak bisa dicairkan, Mas Billy. Ya, jadi kecil kemungkinannya barang diserahkan tapi LC nggak bisa dicairkan, itu kecil kemungkinannya. Sama halnya juga
eh, uang dicairkan tapi barang nggak dikirim, itu kecil kemungkinannya. Karena pihak yang menerbitkan LC maupun pihak yang melakukan confirming bank-nya, ya ada namanya remitting bank, ada confirming bank, ada intermediary, itu semua terikat dengan komitmen independen yang profesional masing-masing. Mereka baru akan merilis pembayaran jika syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Kalau mereka ragu, mereka akan konfirmasi dulu. Ya, jadi yang tadi case-nya bisa jadi, menurut saya sih bisa jadi memang itu scammer aja, ada kejadian penipuan, ya LC-nya mungkin LC-LC-an Mas, dan bisa jadi ya, nggak tahu juga saya juga, walaupun kecil kemungkinannya karena namanya LC kalau sudah diterbitkan, dia pasti kita konfirmasi, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin ada LC tiba-tiba dari bank of antah berantah gitu. Nggak mungkin, karena dia pasti butuh confirming bank, gitu kan. Gitu Mas Billy ya. Cukup Mas Akmal dan teman-teman semuanya untuk malam ini? Alhamdulillah Siap. cukup Pak, udah ada jimat Pak. Iya. Oke ya, cukup ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsisten dan istiqomah sampai dengan putaran keempat mau kelima ini, insya Allah ya. Rasa-rasanya sih tinggal satu sesi lagi sebelum kita masuk ke diskusi mengenai kemitraan real. Saya juga mau berbagi kabar gembira bahwa alhamdulillah pekan lalu hari Kamis Jumat kemarin saya baru balik dari Turki, habis nongkrong ngopi bareng sama Mas Haikal nih, di traktir ngopi-ngopi gitu kan, ya di pinggir Bosphorus. Ya, kita habis engagement session dan saya sempat berbagi berita semangat bahwa alhamdulillah batch ketiga ekspor import bulu mata dengan Incoterm DDP dari Purbalingga telah sukses kita clearance dan sebagiannya sudah meluncur ke pihak buyer di Turki, baik di Izmir, di Ankara maupun juga di Izmit, Kocaeli dan Istanbul. Dan insya Allah pola seperti ini ke depan yang Enturk buka untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang memang punya spirit, semangat berbisnis, ingin punya portofolio produk yang dimainkan, baik ekspor maupun impor, ya. Impor tuh not necessarily dari luar ke Indonesia loh ya, bisa aja impor ke dalam Taiwan kan Mas Billy. Kali aja barangnya Mas Billy dapat dari Amerika, bisa nggak? Bisa. Atau misalnya dari Pakistan, teman-teman yang di Pakistan impor dari mana? Dari Cina, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada hubungannya sama nasionalisme. Ya jadi kita nggak ngomongin kita nggak ngomongin ekspor atau impor dalam kacamata yang itu negatif atau positif buat kepentingan nasional karena kita bukan pejabat PNS dan juga bukan pejabat KBRI dan KJRI ya. Nah, jadi kemitraan kita ke depan dibuka untuk teman-teman PPI seperti yang saya bilang dengan catatan teman-teman akan banyak fokus memperdalam value produk dan coba untuk melakukan riset pasar atas produk tersebut. Dan untuk ekosistemnya bisa dikolaborasikan dengan Enturk di mana bisa saya sediakan baik dari hulu sampai hilir. Ekosistemnya saya sediakan yang mulai dari akuntannya, custom brokernya, perusahaan di negara tujuan buat importingnya, perusahaan di origin untuk eksportingnya, dan seluruh freight dan sebagainya. Dan kita bisa kolaborasi untuk ini yang seperti yang kita lakukan dengan Bulu Mata, dengan Mas Vicky. Ya, Mas Vicky itu pengusaha pengrajin ya, keluarganya pengrajin bulu mata, dia datang ke Enturk waktu itu di tahun 2021 akhir untuk meminta bantuan saya untuk ekspor bulu mata ya. Ngilang 6 bulan, setelah 6 bulan dia ketok-ketok pintu salon, dia datang lagi, Mas, tembus Mas, yuk kita golkan gitu ya. Alhamdulillah, sekarang masuk batch ketiga di tahun 2024 ini, dan insya Allah menuju 1 kontainer penuh ya. Kemarin di kisaran 2/3 kontainer, ya. Kalau ngelihat trennya insya Allah naik terus dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa bergerak untuk melihat peluang ya. Gitu teman-teman. Cukup ya, kalau gitu saya izin pamit ya. Selamat beraktivitas. Salam 24 jam. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih teman-teman. banyak Pak Emil. Terima kasih banyak Ya, Pak. izin ya teman-teman. Sehat selalu Pak.